Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten sekarang ini kita akan sedikit share aja ya perihal AC sub UCY yang masih mempergunakan R22 ya. Ya siapa tahu teman-teman juga masih memiliki atau masih menggunakan AC jenis AC ini gitu ya. Tipe ini termasuk kuat ya. Jadi ini dulu kami yang memasangkan, lalu sekarang juga untuk mengatasi permasalahannya juga tentu kami juga gitu ya, apalagi untuk perawatannya, cuci servis rutinitas gitu ya. Nah pas kebetulan sekarang ini permasalahannya ya, AC ini selalu habis freon gitu ya. Jadi kami pernah menyarankan ke customer gitu ya, untuk tahap pertama mungkin diisi dulu gitu ya, nanti supaya kelihatan secara jelas titik bocornya gitu ya. Nah setelah kita perhatikan ya, dari mulai diisi gitu ya, sambil kita seperti biasa rutinitas servis gitu ya, ternyata AC ini tuh mengalami sampai terjadi bunga es ya. Untuk freon 22 itu kan 40 PSI aja itu sudah menjadi freon sorry udah menjadi bunga es, nampak bunga es ya. Nah jadi emang kami itu udah diisi aja dulu, udah ternyata hanya bertahan sekitar 3 harian ya, kembali lagi mengalami hal yang sama gitu ya. Oke, akhirnya kami untuk memutuskan untuk mencari penyebabnya di mana gitu ya. Nah untuk bagian outdoor ya sebetulnya sangat mudah sekali untuk melihat atau mengetahui letak kebocorannya, karena dari area outdoor ini kan sifatnya tuh panas ya, kondensor, baik di kondensor maupun di area kompresor ya, sebagian besar itu udara panas ya. Tentu area tersebut, bahan material tersebut gitu ya, di area outdoor ini kering gitu kan. Jadi kalau di bagian outdoor itu mengalami ada kebocoran gas peron ya, itu sangat mudah sekali diketahuinya, karena sedikit tuh ada berminyak. Ada area yang basah terus, tidak mau kering-kering, itu karena disebabkan adanya kebocoran dan sedikit oli keluar. Itu biasanya gitu ya. Tetapi untuk yang AC ini ya alhamdulillah sih bagian outdoor aman ya. Nah lalu kita mencoba untuk mencari di bagian outdoor indoor unit yang sekaligus ya kita, mumpung ya selagi diturunkan gitu, kita akan cuci servis besar gitu ya. Nah di sini juga sama ya, di evaporatornya juga kalau ada kebocoran gitu, apalagi yang jeda waktunya itu singkat sekali, hanya 2 atau 3 harian itu sudah jauh banget berkurangnya gitu, itu pasti nampak ada bekas bocornya gitu ya. Ya dengan tanda ya sedikit beroli lah, berminyak gitu ya. Oke, tetapi di bagian indoor ini ya, di bagian evaporator tidak ada tanda-tanda yang kelihatan berminyak ya. Jadi saya mengambil kesimpulan di indoor ini, di evaporatornya juga aman gitu ya, karena di badan atau di body unit indoor ini ya, terutama di bagian talang air gitu ya, kalau ternyata evap tersebut mengalami kebocoran, tentu di talang air itu ada sedikit berminyak gitu ya, akan sulit walaupun dibersihkan dari kotor itu gitu ya. Jadi tetap bekas berminyaknya itu kena air itu bisa kita bedakan gitu. Nah jadi kami menyimpulkan bahwa kebocoran itu tidak ada di outdoor unit, tidak ada di indoor unit. Oke, ini langsung kita lagi proses dulu servis besar ya sekalian gitu ya. Nah ini T serinya ya, di sini tertera ini negara pembuatnya China ya. Lalu tahun pembuatannya ini bulan 6 2014. Berarti dari mulai kami pasang hingga detik ini dibongkar karena mengalami ada kebocoran, gas freon selalu habis, sudah 10 tahun gitu ya. Ini termasuk bandel ya, termasuk bandel untuk AC China ini. Ini yang pertama keluar ya, sub China yang masih mempergunakan freon 22 ya. Lalu di sini kami sedikit menginfokan juga ya, bahwa jenis AC ini kalau seandainya ada permasalahan di bearing pen motor indoor, itu tidak bisa diperbaiki atau diganti bearingnya dalam kondisi indoornya itu terpasang gitu ya, karena posisinya seperti ini, blower atau motor pen ini tertutup sama badan tempat penyimpanan evaporator. Jadi kalau ternyata ada yang mengalami permasalahan berisik di bearing yang harus diganti bearingnya gitu ya, pen motor indoor ini tidak bisa diambil atau dilepas dalam posisi terpasang karena terkunci oleh penutup dudukan dia punya evap ya. Ya seperti ini tampilannya. Berbeda dengan sub yang Thailand ya. Sub Thailand itu
ketika mengalami permasalahan di bearing dan bearing itu harus diganti gitu ya, masih bisa dilepas dalam posisi indoornya terpasang. Tapi untuk yang UCY ini ya tidak bisa ya, harus posisi terlepas gitu. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan cuci servis sekalian ya, kita bersihkan. Nah, ini penutup motor pennya ya, kita lepas dulu. Nah, ini tadi yang kami katakan ya, kalau seandainya di evaporatornya itu mengalami kebocoran, ada bocor gas freon gitu ya, tentu di talang airnya itu akan nampak gitu ya. Tetapi di sini ya alhamdulillah aman sih, tidak ada tanda-tanda evap tersebut mengalami kebocoran gitu ya. Oke, ini cuci servis besarnya ya sudah tuntas ya, kita tinggal rakit kembali dan tampilannya sekarang sudah bersih total seperti ini ya. Nanti kita akan cari kebocoran yang pastinya ya. Tentu sekarang kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kebocoran freon tersebut ada di pipa instalasi, karena di indoor unit aman, evaporatornya aman gitu ya, apalagi di kondensor gitu ya, di bagian outdoor. Nah, di sini juga sekalian kita sedikit share ya untuk permasalahan talang airnya untuk tipe ini ya. Untuk tipe UCY ini mengalirnya tuh ke sebelah kiri ya, dari kita menghadap ke AC sebelah kiri ya, lalu dibuang ke bagian talang depan gitu ya. Nah, ini juga untuk menahan kondensasi berembun bodi gitu ya. Di sini juga sama, talangnya mengalir ke sebelah kiri menuju ke talang depan. Untuk tipe UCY ini yang freonnya masih 22 ya. Karena kami kasih tahu tuh ada sebagian produk ya, yang talang airnya itu ya, talang air ke-1 itu kan depan, kedua tengah, ketiga belakang. Itu yang kedua itu dibagi dua kemiringannya itu. Ada miringnya itu ke sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanan. Tapi untuk merek ini, seri ini, dia dibikin miringnya mengalirnya ke sebelah kiri ketika kita menghadap ke posisi unit AC tersebut gitu ya. Oke, ini kita tinggal rakit lagi ya, seperti ini. Setelah kita proses perakitannya, kita tinggal pasang kembali. Tetapi di sini kita akan mencari dulu sumber permasalahannya dari pipa instalasi. Nah, di sini pipa instalasi ini kami sudah bongkar, dari arma plate-nya udah kita kupas ya. Nah, di sini kita bisa menentukan, bisa memastikan letak kebocorannya dari freon tersebut ya. Ini pipa sudah didiamkan lumayan lama ya, dari mulai kita proses mencuci indoor unit ya, lalu kena terik panas gitu ya. Nah, di sini bagian pipa yang tekannya, pipa kecil ya, ada yang sama sekali tidak mau kering gitu ya. Nah, inilah sumber kebocorannya ya. Di sini sampai nampak jelas ya dari pipa ini, terutama yang pipa tekan ya, pipa high press ini. Nah, ini tidak mau kering ya, sementara yang putih-putih ini kan bekas embun ya, jadi berair. Kalau air begitu kena panas matahari dijemur tentu kering, tetapi ini area ini masih tetap nampak seperti basah. Jadi sudah jelas ini kebocorannya itu ada di pipa instalasi. Jadi pipa instalasi ini kekuatannya hanya sekitar 10 tahun ya. Sementara outdoor dan indoor unit AC-nya masih tetap bertahan aman. Justru yang kalahnya ini, yang pertama ada permasalahannya itu di pipa instalasi ini kekuatannya 10 tahun ya. Seperti itulah sedikit yang bisa kami share ya perihal kenapa unit AC itu selalu mengisi freon terus gitu ya. Intinya semua unit alat pendingin ya, ketika tidak ada mengalami adanya kebocoran atau tidak ada titik bocor ya, gas freon itu akan tetap utuh ya. Nah, di sini karena selalu habis gitu ya, hingga terjadi di pipanya tersebut, di bagian dekat nipple outdoor itu, di pipa yang kecil itu terjadi bunga es ya, dalam jangka atau jeda dari mulai diisi tanpa diperiksa terlebih dahulu gitu kan, karena kita juga harus dikonfirmasikan dulu ke customer gitu ya. Jadi customer juga menginginkan ya sudah diisi freon terlebih dahulu gitu ya. Nah, dari tahap tersebut kita bisa menghitung jedanya ya, jeda waktunya dari mulai pengisian hingga berasa tidak dingin lagi itu kurang lebih 2 hingga 3 harian. Tentu itu bocornya lumayan besar ya. Dan di sini sudah diketahui bocornya itu ada di pipa instalasi. Dan unit AC itu dari mulai pasang serta sering rutinitas servis itu bertahan hingga 10 tahunan. Bahkan yang pertama mengalami kerusakan atau ada kelemahan permasalahan gas freon yang selalu kurang itu hanya di pipa instalasi.
unitnya alhamdulillah masih bertahan ya, tidak ada mengalami kebocoran. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidin Jazz.